aral insana bil ihsani yanwi wa jam'ul mali yamna'uhu wa yughwi alam ya'ni li fi'l khairi yalwi liman ya ayyuhal maghruru tahwi minal malil muwaffari wal athati. Insyaallah. Aku melihat manusia banyak berniat melakukan kebaikan, akan tetapi kesibukan mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta menghalangi dia daripada melakukan kebaikan serta menyesatkan. Cukup diniat, tapi nggak ada pelaksanaan niat. Nunda. Apakah ini saat untuk menunda-nunda amal kebaikan? Udah tepat kamu menunda-nunda amal kebaikan. Mari kita tanya, wahai orang yang tertipu dengan dunia, untuk siapa kamu kumpulkan harta melimpah itu? Untuk siapa kamu kumpulkan harta melimpah serta berbagai barang perabotmu itu? Untuk siapa? Ini sebentar lagi meninggalkan itu semuanya. Nah, yang kamu bawa itu apa nanti kalau masuk ke alam kubur? Yang kamu tumpuk-tumpuk untuk orang lain, tapi kamu muflis, kamu nggak bawa apa-apa nanti ke akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ini tertipu kita ini. Kita menjadi orang bodoh selama ini. Kita anggap yang kita tinggalkan itu berharga, padahal kita masuk nggak kita bawa. Perabotnya kamu, hartanya kamu bawa ke akhirat. Lah, yang kamu jadikan amal, yang kamu bawa. Cukup ada niat bas. Pelaksanaan nggak ada sama sekali. Orang demikian ini pasti merugi nantinya, pasti menyesal nantinya. Ala ya sahi la tudhi syadidan litajma'a dirhaman jamman adida falaysa al-mar'u fi hadha rashida fatamdi ghaira mahmudin farida wa yakhlu ba'du ursuka biturathi. Wahai saudaraku, ya sahibi, wahai saudaraku, janganlah engkau menjadi orang yang terlalu keras dalam bekerja kamu. Jangan terlalu bersemangat dalam bekerja kamu hanya untuk mengumpulkan uang dirham yang banyak dan besar jumlahnya. Banting tulang, gak kenal waktu, la berjamaah sholatnya, wala baca Quran, wala baca ratib, wala mendidik anak. Tidaklah seorang dikatakan bijaksana jika melakukan itu semuanya. Enggak benar itu. Itu perlakuan kamu dunia terus, enggak ada henti-hentinya. Itu salah, bukan benar, bukan cerdas ente. Kelak engkau akan pergi dari dunia ini seorang diri. Kalau kamu melakukan hanya duniawi saja, kamu pulang keluar dari dunia nggak akan terpuji, dan kamu akan hidup sendiri. Lah ada yang muji kamu. Setelah itu pasangan kamu akan menguasai harta peninggalan kamu. Ini orang yang sibuk mengumpulkan harta terus. Kalau mati, wala dia sedekah, wala apa, apakah dia akan terpuji? Nggak ada satu pun yang terpuji. Lah keluarganya muji karena tidak pernah dibantu. Wala tetangganya muji karena nggak pernah mendapatkan kebaikan. Wala masyarakatnya muji karena tidak pernah diperhatikan. Dia akan keluar sendiri dan tidak terpuji. Terus yang ada di rumah, pasangan kamu yang mungkin akan menjadi pasangan orang lain yang akan menikmati. Boleh. Kenapa enggak kamu jadikan itu adalah untuk yang bisa kamu terpuji ketika kamu meninggal dunia? Bukan ingin mengharap pujian, tapi akan dirasakan kalau kamu jadi orang yang soleh oleh anak turunan kamu, kebaikannya kamu. Anak-anak kamu akan bangga dengan kamu punya orang tua yang telah bersedekah, yang telah membangun, yang telah
memberikan yang telah, menyantuni yang telah. Ini yang diminta, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jangan nanti anak cucu kamu malu dengan diri kamu. Kenapa? Dikenal ini makan harta anak yatim, ini ngerampas daripada itu, ini melakukan ini melakukan itu, ini menipu ini menipu itu. Intabihu, hati-hati. Yang kamu lakukan itu ada yang efek nantinya kepada anak cucu kamu. Mereka akan bangga dengan kamu, wa illa akan menyesal mempunyai orang tua seperti kamu. Idza staddal wathaqu fala raja'u wala yanfa'ka min syaikhin du'a'u wala min mushfiqin barrin dawa'u wa yakhdhulkal wasiyyu bila wafa'u wala islahu amrin timbithasi. Jika tali kematian telah dikencangkan, maka tidak ada lagi harapan bagimu. Mau berharap sama siapa ini? Hah? Oh, ada guru. Oh, ada syekh. Oh, ada wali. Tidak lagi bermanfaat doa dari guru-gurumu. Bisa menunda ajalnya kau. Asyik, khalas. Tidak pula berguna obat yang diberikan oleh orang yang sayang dan baik padamu. Anaknya kamu berikan obat, istrinya kamu, orang tuanya kamu. Bisa menunda kematian kamu, menggagalkan kematian kamu. Lah, kalau sudah mati datang, selesai semuanya. Idil madniyatu ansyabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Kalau sudah mati itu ibarat singa yang sudah siap menerkam. La jimatnya ente, wala bacaan kamu, wala obatnya kamu, wala senapannya kamu, wala yang menjaga kamu, semuanya akan tidak bermanfaat itu. Nah, nggak akan bisa menggagalkan itu semuanya. Kalau sudah begitu, kamu punya utang, nggak kamu bayar-bayar. Kamu punya kesalahan, nggak kamu selesaikan. Kamu punya nadar, nggak kamu tunaikan. Kamu, orang yang engkau percaya akan menyia-nyiakan kamu tanpa melaksanakan wasiatmu. Tidak pula ia mau menyelesaikan urusan yang tercerai-berai. Inti tunda-tunda amal. Nanti kalau sudah mau mati, ana wasiatkan ini untuk itu, ana bangunkan ini, ana bangun itu. Belum tentu dilaksanakan oleh orang yang kamu wasiati. Mungkin akan dikemplang sama dia. Kenapa enggak kamu laksanakan sebelum kamu mati? Nah, sedekah yang paling afdal anta sadaqah wa anta sahihun syahihun ta'mulul baga takhshal fagra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling afdol itu bukan nunggu kalau sudah mau mati. Baru mau mati baru kasih fulan itu sudah mau nggak mau, karena itu sudah nggak selera. Dalam keadaan kamu sehat, dalam keadaan kamu perlu dengan duit, tapi kamu gunakan untuk sedekah. Dalam kamu berharap masih panjang umur, karena kamu kelihatan masih muda. Dalam kamu ingin lagi semangatnya ingin jadi orang terkaya, tapi kamu gunakan untuk sedekah. Itu paling afdolnya sedekah. Nanti saya kalau punya, nanti kalau saya punya, nanti kirim pada kalau khalas, percuma, ente akan tertipu sudah, nggak mungkin sudah. Kapan kamu tadi itu mau berbuat kebaikan kemudian kamu tunda, kamu akan terjerat dengan bukhulnya kamu. Nabi menggambarkan sifat kikir itu seperti pakaian dari besi. Semakin dikencengi, semakin kamu tadi itu nggak berdaya, nggak bisa bergerak. Semakin rapat, semakin kamu tadi itu tertawan. Semakin hari akan semakin bukhul, akan semakin kikir kamu tadi itu. Tapi kalau kamu kendori sifat bukhul kamu, kikir kamu lawan dengan sedekah, itu seperti dikendori. Semakin longgar, semakin enak.
lama-lama lepas semuanya daripada penyakit itu dan kamu bebas daripada penyakit bukhul nantinya. Karena setiap manusia itu ada punya penyakit bukhul, ada punya penyakit kikir. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang bisa melindungi dirinya daripada penyakit syuh, kikiran pada dirinya, itu akan menjadi orang yang beruntung. Allah nggak perlu sedekahnya kamu. Orang yang kikir itu merugikan dirinya sendiri. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu min nafsih. Dia sendiri yang rugi dengan kekikirannya. Tara lil khairi manna'an muminna wa yatma'u fil baga'i syaikhun musinna wa yadhlimu walidan wabnan wa qinna laqad wugirta amran murjahanna yasuddu alaika sublal imbi'athi. Masyaallah. Engkau melihat selalu ada yang mencegah dan melemahkan untuk berbuat baik. Ada aja. Ya mungkin dirinya kau atau orang lain. Yang lebih aneh, kadang-kadang kikirnya orang tua diwasiatkan sama anaknya. Atas, hati-hati, la tukharij syai'an, la. Didik anaknya bakhil. Kamu melihat untuk berbuat baik itu banyak yang mencegah dan menghalangi, yang melemahkan. Orang yang sudah tua masih tetap berharap umur panjang. Ya nggak apa-apa berharap umur panjang, tapi kamu harus paham, kamu ini semakin dekat dengan kematian. 80 tahun apa yang ditunggu? Sedangkan ia masih mendolimi orang tua, anak serta budaknya. Orang tuanya lah dia perhatikan, anaknya lah dia didik, budak-budaknya nggak pernah dia perhatikan. Sungguh engkau telah dibebani urusan yang sangat berat. Berat loh ya nanti di hari kiamat. Anaknya kamu nuntut kamu, keluarganya kamu nuntut kamu, orang tua kamu nuntut kamu. Engkau akan mendapatkan urusan yang berat. Dan kalau sudah demikian, la inti ta'mal khair wala inti min ahlil khair, wala kamu tadi itu termasuk orang yang baik, tidak melakukan kebaikan. Kalau sudah demikian, yang merintangi jalanmu untuk bangkit banyak sekali itu. Subhanallah. Nanti di hari kiamat Nabi itu pernah mengabarkan begini. Sayati alaika zamanun yakunu halakur rajul fi yadi abaweh wa ahli. Yu'ayyirunahu bil faqr hatta yadkhula madakhilas su. Fa in lam yakun lahu abawan fa ala yadi ya sayati alaikum zamanun yakunu halakur rajul fi yadi abawaihi wa ahli. Yu'ayyir wa auladi yu'ayyirnahu bil faqr hatta yadkhula madakhilas su. Akan datang satu zaman orang itu celaka sampai masuk neraka karena sebab kedua orang tuanya, karena sebab keluarganya, istrinya, karena sebab anak-anaknya. Kenapa? Setiap saatnya orang tua ngajari anak, awas jangan sampai fakir, nggak boleh sedekah, urusan dunia terus yang didorong, urusan agama dihalangi. Begitu juga kepada istrinya juga demikian, atau suaminya juga demikian, anak-anaknya juga demikian. Ayyirun bil faqr. Kita perlu ini, kita perlu itu, kita perlu ini. Keluar dari rumah segala cara, yang penting dapat duit. Yadkhul madakhilas su. Riba, terjang, nipu, oke. Kenapa? Karena jangan sampai fakir. Akan menjadi aib dalam keluarganya itu fakir nantinya. Lah, kalau kamu maksiat walaupun kaya, kamu menjadi maib, kamu menjadi orang tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak begitu. Baca itu bagaimana sih Sayyidatina Fatimah.
Bagaimana keluarganya Sayyidina Ali? Bagaimana keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baca. Bukan aib kamu jadi orang miskin, tapi kalau kamu jadi kaya hasil nipu dari yang haram, itu aib. Itu aib. Awas, hati-hati. Fala yaghrurka fi dunyaka izzun falil afati fil azami mazzun wa ya'qubuha fil insani hazzun fama laka ghaira taqwallah hirzun wala wazrun wa ma laka min ghiyathi wala wazrun wa ma laka min ghiyathi. Maka janganlah engkau tertipu dengan kemuliaan di dunia ini. Enggak ada. Kemuliaan di dunia adalah taqwallah. Khud khabarak. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada orang mulia karena dunia. Maafi. Taqwallah. Justru kamu akan mulia di dunia karena zuhud. Bukan karena kamu menjadi orang haris, karena zuhudnya kamu di atas dunia. Seringkali penyakit-penyakit menggerogoti tubuhmu. Ini orang urusan seperti kita. Ini mata kita ini harus dibantu dengan kacamata. Khalas. Dha'ufat al-ain. Kakinya kita ini sudah pincang-pincangan kemana-mana. Nafasnya kita ini ngos-ngosan. Rambutnya kita udah putih, udah botak semuanya, rontok. Giginya kita udah benggang semuanya. Kita ini kalau salah tidur udah gedengklek kita ini. Nggak mampu apa-apa sudah. Udah digerogoti tubuh ini. Masih kita dunia urusannya. Calon gali kubur ini apa yang dipikirkan itu? Lalu setelah itu manusia akan merasakan kesukaran berat. Semakin tua itu semakin sukar. Ya mungkin masih berjalan maksa bisa. Ntar lagi dituntun ente sama anak cucu ente. Lama-lama digendong. Ya begitu, semakin hari semakin sukar kehidupan kamu. Nggak mungkin akan semakin sehat, akan semakin mudah. Karena itu maka tidak ada benteng yang dapat melindungi kamu selain taqwallah. Selain taqwallah. Tidak ada pula ada sandaran dan penolong bagimu kamu selain taqwallah. Karena itu buat takwa ya ikhwani, ya. Jangan tertipu dengan dunia. Kalau punya dunia jadikan takwa. Kalau kamu nggak punya dunia tetap kamu takwa. Jangan nanti nggak punya dunia, nggak punya amal soleh. Khosirat dunia wal akhirah. Dzalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya rugi yang jelas itu. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.